Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus. Kembali kita datang untuk bersekutu di dalam Tuhan, amin. Biar satu kerinduan kita untuk senantiasa berada bersama dengan Yesus, merindukan kasih-Nya. Pada pagi hari ini saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Walaupun kita ada di rumah, mari kita percaya hadirat Allah turun di dalam rumah kita. Dan pada saat ini dengan satu kerinduan, kita sungguh-sungguh katakan, ku perlu Engkau Yesus, hadir dalam hidupku, dalam hatiku, mengisi segala kegelisahan di dalam hidup ini. Mari kita datang dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu Yesus. Kami rindukan Engkau hadir dalam hati kami ya Tuhan. Oh, glory. Yes Lord, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan bersama-sama, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat
melebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu yang kudus, ku agungkan Engkau. Bagi-Mulah segala pujian, ya Allahku. Pujian hormat bagi Yesus. Kau mulia, Kau mulia, oh Yesus. Ku agungkan Engkau Bapa, ku tinggikan Engkau Yesus. Sebab dari-Mulah kekuatan, dari-Mulah penghiburan mengalir, Yesus. Haleluya, glory. Ku ada dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada bukti penebusan-Mu oleh kuasa darah-Mu. Ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidup-Mu sebagai korban-Mu. Mulia
kemuliaan-Mu. Takkan ku sia-siakan karya-Mu Tuhan, karya-Mu. Jadikan ku milik-Mu, hidupku hanya untuk-Mu. Ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidup-Mu sebagai korban-Mu. Meninggikan Engkau, sebab Kau selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Haleluya.
anugerah-Mu, dalam naungan-Mu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Oh, glory, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Sebab Engkaulah pengharapan, Engkaulah pengharapan. Oh, glory, Kau pengharapan kami Tuhan. Perisai di hidupku hanya Yesus. Pujian bagi-Mu ya Bapa, pujian bagi-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Karena kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Bapa, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kami telah menaikkan setiap kerinduan hati kami. Biar Engkau menjamah setiap umat Tuhan. Mereka akan dipulihkan di dalam emosi mereka, dalam hal yang ketidakpastian. Engkaulah yang menjadi jawaban kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua, puji Tuhan karena kita boleh beribadah sempena hari Bapa di pagi hari ini. Dan sempena hari Bapa, saya ingin membaca satu firman Tuhan daripada kitab
Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, ini adalah satu berkat Tuhan kepada kita bila kita dianugerahkan dengan anak-anak. Dan saya percaya ketika kita memiliki anak-anak seperti dikatakan kitab, mereka adalah anak-anak panah, kita diberi satu tanggungjawab untuk mengajar, mendidik, memimpin mereka supaya mereka dijadikan satu alat yang berguna di tangan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi satu role model yang begitu membawa satu impact kepada mereka supaya mereka dapat memuliakan nama Tuhan melalui hidup mereka masing-masing. Saya mau doa untuk kamu di pagi hari ini sebagai kaum bapa. Kita akan doakan bersama supaya berkat Tuhan memberkati semua antara kita. Mari kita berdoa untuk semua kaum bapa di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah beri kami hari yang baru untuk merayakan hari Father's Day ini. Kami serahkan Tuhan semua kaum bapa di tempat ini, di mana mereka berada pada saat pagi ini. Tuhan, Kau berkati dengan urapan yang luar biasa untuk menjadi seorang ayah yang berhasil, seorang ayah yang bertanggung jawab, yang akan mendidik, mengajar, memimpin anak-anak keluarga ke destiny yang Tuhan telah rencanakan bagi mereka. Saya memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar segala anugerah, segala hikmat, segala urapan Allah akan sentiasa di atas setiap kaum bapa di hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen, amen, haleluya. Saudara, di pagi ini kita juga ada seorang pengkhotbah undangan untuk membawakan firman Tuhan. Pastor Matthew Singh adalah seorang hamba Tuhan yang cukup luar biasa. Daripada remaja sudah kenal Tuhan dan api untuk melayani Tuhan tidak pernah pudar hingga hari ini. Saya sudah memperhatikan dia juga merupakan kawan lama saya. Kami kenal Tuhan bersama-sama, mengikuti pelayanan hingga hari ini. Kami boleh melihat, saya boleh melihat tangan Tuhan menyertai dia dalam pelayanan. Ayo siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom semuanya. Shalom kepada semua bapak-bapak yang ada di luar sana yang sedang mendengar pesan saya pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Blessed Father's Day buat semua bapak-bapak. Saudara, menjadi seorang bapak itu suatu anugerah. Dan tidak mudah saudara, dan tidak semua pria punya kesempatan untuk menjadi seorang bapak. Saya masih ingat 21 tahun lalu saudara, waktu anak saya lahir, anak pertama saya lahir, waktu saya menjadi seorang bapak saudara, saya seperti unbelievable, sepertinya tidak bisa percaya saya ini seorang bapak sekarang saudara ya. Ada begitu banyak bapak-bapak rohani saudara, itu bagus saudara, tapi saudara kalau seorang bapak secara biologis itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Dan saya percaya setiap saudara yang sedang mendengar pesan saya ini, kembali lagi saya mengucapkan Blessed Father's Day buat Anda semua. Nah saudara, salah satu institusi yang sedang diserang berabad-abad ini, dan khususnya hari-hari ini saudara, itu adalah keretakan dalam rumah tangga. Saudara, ada begitu banyak rumah tangga yang mengalami keretakan, apalagi saudara, zaman-zaman sekarang ini, hampir 1 tahun lebih ini saudara, yang ketika coronavirus terjadi saudara, ada begitu banyak orang harus work from home, mereka kerja dari rumah dan sebagainya saudara. Waktu mereka ada di rumah setiap hari 24 jam 7 hari mereka bertemu dan sebagainya saudara, ada banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tanpa disadari. Maka saudara, baru-baru ini saya membaca sudah cerita di mana ada suami, dia pukul istrinya sampai tengkoraknya itu saudara retak saudara ya, retak, dia masuk koma. Kenapa? Karena ada begitu banyak rumah tangga hari-hari ini diserang. Nah saudara, kita harus hati-hati saudara. Saya perlu akui, saya perlu jujur, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi begini saudara, saya percaya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita bisa berdoa setiap hari minta Tuhan supaya rumah tangga kita ini saudara tetap intact, tetap terjalin satu kemesraan saudara. Jadi penting sekali buat setiap kita. Nah saudara, sedikit konflik
akan ada banyak konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi saudara begini, ketika terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga, jangan sekali-sekali berkata ayolah kita cerai dan sebagainya. Karena itu satu statement yang buat saya sangat tidak dewasa. Sangat tidak dewasa ya. Konflik lagi saudara, katanya antar aku ke rumah ibuku, atau antar aku ke rumah bapakku, atau antar aku ke rumah nenekku. Ketika terjadi konflik-konflik, saudara, semua ini akan terjadi. Nah, saya masih ingat saudara ya, waktu baru-baru saya menikah, saya dengan istri saya punya karakter yang sangat berbeda sekali. Istri saya dari Jawa Tengah, saya dari Kajang, Anda tahu ya. Saudara, jadi India Sing dari Kajang dan juga Jawa Tengah Solo. Saudara tahu orang Solo itu bagaimana? Kalau mereka mau jalan saudara, itu kereta itu tunggu mereka, bukan mereka tunggu kereta saudara ya. Mobilnya tunggu mereka, bukan mereka tunggu mobil saudara. Jadi kita lihat saudara, itu satu karakter yang sangat bertolak belakang. Tapi how can you unite dua ini saudara? Nah, itu penting sekali. That's why saudara, banyak rumah tangga retak. Kenapa? Ya karena mereka konflik. Akhirnya mereka berkata cerai. Antara aku pulang ke rumah ibuku, antara aku pulang ke rumah bapakku dan sebagainya. Saudara, buat saya ini satu tanda orang dewasa. Mari kita belajar sama-sama hari ini ya. Jadi saudara, cerai bukan solusi. Kenapa saya berkata cerai bukan solusi? Karena suatu rumah tangga, apapun yang terjadi saudara, jaminannya, saudara, kalau kita bisa intact, saudara, kalau kita bisa bersatu, kita bisa kuat, saudara, wow, itu rumah tangga powerful sekali, saudara. Itu rumah tangga powerful sekali. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lalu, saya punya kehormatan untuk berdoa memberkati ulang tahun pernikahan suatu keluarga, satu uncle-uncle, om-om, saudara dan tante ini. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-55. Wah, luar biasa sekali. 55 tahun saudara, mereka bisa hidup harmonis. Nah, saya percaya tidak selalu harmonis mungkin saudara ya, karena ada berantem, ada pukul, ada ini, ada itu sebagainya, piring terbang saudara ya. Kita tahu ada UFO terbang, ini di rumah piring terbang saudara. Tapi ada seperti itu. Tapi ujung dari segala-galanya kita lihat apa yang terjadi saudara. Rumah tangga mereka tuh harmonis sekali. Saya ingat saudara, mereka tuh wow, mereka tuh satu pasangan suami istri yang menjadi contoh yang begitu luar biasa buat saya. Saya sangat diberkati dengan mereka saudara. Sampai hari ini saya masih keep in touch dengan mereka. Saudara, begini, untuk kita punya rumah tangga yang strong, powerful, nah ini rahasianya. Nah, saya tanya dengan tante ini, tante, apakah rahasia bisa 55 tahun? 55 tahun rumah tangga ini masih bisa bertahan. Dia berkata gini, Matthew, cuma satu, Alkitab, Bible. Alkitab itu membuat mereka harmonis. Alkitab itu membuat mereka bertahan. Alkitab itu saudara membuat mereka bisa hidup, bisa bertahan, bisa toleransi, bisa give and take, ya saudara ya, selama 55 tahun. Dan 3 tahun lalu omnya ini saudara meninggal. Tapi saudara, mereka bisa hidup harmonis sekali, sangat harmonis sekali. Saudara, saya percaya setiap kita, saudara yang mendengar, dan saya berkata-kata hari ini, setiap kita punya mimpi. We have a dream. Kita mau lihat, kita mau hidup harmonis. Suami, istri, anak-anak, kalau Anda punya menantu suatu hari nanti, cucu nanti, saudara, kita mau hidup harmonis sekali. Itu menjadi impian setiap orang. Saudara, mari kita belajar hari ini. Jadi kita akan belajar beberapa poin di sini. Nah, saudara, kita akan lihat begini, saudara. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Saudara, bukan keluarga yang tidak ada masalah. Setiap keluarga pasti punya masalah. Kebahagiaan kita bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi di luar itu saudara, kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita. Saudara, pertanyaannya, saudara mau bahagia tidak dalam rumah tanggamu? Jangan saudara mau bahagia tidak? Tidak cukup kita hanya nyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, ya kan? Indah didengar di telinga, tapi praktiknya kita harus lakukan, saudara. Kita harus lakukan praktiknya. Saudara, seperti saya katakan tadi, bukan kebahagiaan itu tidak ada masalah, saudara. Pasti ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, saudara, saya masih ingat waktu baru-baru saya menikah, waduh, saudara,
itu perangnya tuh lebih ngeri daripada perang antara Gaza dengan Israel, saudara. Serius saudara. Lebih ngeri lagi, saudara. Sangat mengerikan sekali. Tapi saudara, seperti saya katakan tadi, is give and take. Kita perlu give and take. Seringkali kita perlu mengalah. Saya masih ingat salah satu mentor saya itu berkata begini, definisi dari pernikahan adalah mati bagi diri sendiri. Boleh tidak saudara mati bagi diri sendiri? Itu suatu hal, saudara, di mana daging ini kita perlu cubit setiap hari, saudara. Karena kita harus mati bagi diri sendiri. Kita harus mati bagi diri sendiri. Itu definisi daripada pernikahan. Saudara, kita akan lihat sama-sama beberapa hal. Seperti saya katakan tadi, saudara, ini hari Bapa. Izinkan saya membahas tentang sesuatu tentang hati Bapa, saudara ya. Saudara, saya akan sampaikan pesan daripada hati Bapa buat setiap bapak-bapak yang ada dan bapak-bapak yang to be, bapak-bapak yang suatu hari nanti Anda akan menjadi seorang bapak. Jadi saya akan sampaikan pesan ini buat setiap saudara yang sedang mendengar hari ini, saudara ya. Gelar Bapa itu tidak bisa dijual beli, saudara. Tidak bisa dijual beli. Saudara, gelar Bapa itu Anda tidak bisa beli di pasar. Tidak bisa, saudara. Gelar Bapa itu Anda bisa menerima secara alami ketika Anda punya anak secara biologis. Kalau Anda punya anak secara biologis, saudara, itu connectionnya itu lebih lagi gitu, saudara. Lebih mantap lagi, saudara ya. Lebih mantap lagi. Saudara, hari-hari ini satu hal yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan melakukan, saudara? Tuhan memulihkan hati bapak-bapak. Saudara, ini menjadi kerinduan hati Tuhan hari-hari ini. These end times, Tuhan memulihkan hati Bapa. Saudara, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Mika pasal 4 ayat 6 berkata begini, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya aku datang memukul bumi sehingga musnah, saudara ya. Kemudian itu dalam Mika pasal 4 ayat 6 berkata, saudara, kalau Anda membaca Alkitab, saya mau sarankan kepada Anda, baca beberapa versi. Indonesia mungkin ada 1 atau 2 atau 3 maksimal, saudara ya. Tapi Alkitab bahasa Inggris itu ada lebih daripada 10 versi. Kalau saya baca Alkitab, saya suka membaca beberapa versi yang berbeda supaya punya pengertian. Karena begini, saudara, bahasa Indonesia agak terbatas, terjemahannya kurang akurat. Jadi saya akan bacakan kepada Anda satu ayat firman Tuhan yang sama dari The Message Bible. The Message Bible berkata begini, He will convince parents to look after their children, and children to look up to their parents if they refuse. Wah, ini kata keras sekali, saudara. If they refuse, I will come and put the land under curse. Wah, luar biasa sekali. Terjemahannya beda sekali, saudara. Dikatakan begini, He will convince. Jadi convince itu apa? Dikatakan begini, saudara, Tuhan akan datang untuk meyakinkan setiap orang, saudara, setiap orang tua supaya menjaga anak-anaknya. Demikian juga anak-anak harus menjaga orang tuanya. Jadi kembali lagi, give and take, ya kan? Kembali lagi, give and take. Jadi apa dikatakan begini, saudara? Kemudian dikatakan begini, I will come and put the land if you refuse. Kalau saudara tidak mau, saudara berkata saya tidak mau, ya. Kalau Anda refuse, saudara, kalau Anda refuse dikatakan begini, I will come and put the land under curse. Saudara, kalau saudara berkata begini, saya tidak mau menjaga orang tua saya tidak mau orang tua saya menjaga saya, atau saya akan buang orang tua saya. Alkitab berkata begini, saudara, you will be under curse. Saudara, itu ada di dalam kutuk, saudara. Saudara ada dalam kutuk. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang, ada begitu banyak anak-anak, karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka career oriented, saudara. Career oriented, mereka tidak punya waktu untuk anak-anak mereka, untuk orang tua mereka. Akhirnya mereka ambil anak mereka letak di panti jompo, saudara, old folks home. Mereka letak di sana.
Tapi mereka tidak pernah berpikir begini. Orang tua mereka juga pernah punya kesempatan untuk ambil anaknya dibuang atau beri kepada orang lain, tapi mereka tidak lakukan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka berkorban. Sekalipun mereka harus bekerja banting tulang, mereka berkorban. Yang penting mereka tidak makan, it's okay. Yang penting anak-anak harus makan. Mereka kerja banting tulang, saudara. Untuk apa? Hanya untuk membesarkan anak-anak mereka. Waktu anak-anak mereka besar, punya pikiran sendiri, mereka punya kesibukan sendiri dan sebagainya, mereka berkata begini, kami tidak punya waktu untuk orang tua kami. We don't have time for our parents. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka letak anak-anak orang tua mereka, mereka letak di panti jompo, old folks home. Nah saudara, kalau Anda pernah punya rencana seperti itu, atau punya rencana seperti itu, dengar baik-baik. Ini pesan buat Anda hari ini. Bertobat, saudara. Seriously, repent, saudara. Anda harus bertobat. Saudara, saya di Indonesia 10 tahun. 10 tahun di Indonesia, saya selalu berkata dengan diri saya begini, saya mau kembali ke Malaysia suatu hari nanti, pada waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kalau Anda kenal saya, Anda tahu, ada sebagian saudara yang sedang dengar pesan saya ini, Anda kenal saya, Anda tahu bagaimana ibu saya bekerja. Saudara ya, dia harus kerja 16 jam, ibu saya membesarkan kami, itu ajaib luar biasa sekali. Tapi saya mau beritahu Anda begini, saudara. Waktu saya di Indonesia, saya berkata begini, saya mau pulang ke rumah. I want to go back home to Malaysia. Suatu hari nanti waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya mau menjaga ibu saya. Saya tidak mau melihat ibu saya, tiba-tiba saya di Indonesia, saya dengar kabar ibu saya meninggal. Saudara, itu tragedi paling buruk dalam hidup saya, saudara. Saya berkata begini, saya mau pulang. Nah, saudara, ibu saya meninggal di samping saya. Saya ada di sana waktu ibu saya meninggal. Apa, saudara, kalau kita lihat, bukan sesuatu yang kita mau orang yang kita sayang itu meninggal. Tapi saudara, ini fakta dan fakta, saudara. Setiap orang harus meninggal suatu hari nanti. Tapi saudara, saya bangga. Kenapa? Karena saya mencintai ibu saya bersama-sama dengan dia. Dan juga saudara, dia mati saya ada di sampingnya dia. She was beside me when I was beside her when she passed away. Saudara ya, saya mengucap syukur karena saya melihat ibu saya. Detik-detik terakhir saya melihat ibu saya, saudara. Saudara, kembali lagi saudara, hati Bapak itu penting sekali. Hati Bapak itu penting sekali. Saudara tahu, saya akan bahas dengan Anda tentang seorang bernama Mikhail. Mikhail itu anaknya Saul, istri kepada Daud, saudara. Saudara, Daud ini istrinya namanya Mikhail, anak kepada Saul. Saudara, apa yang terjadi? Mikhail ini, dia melihat bapaknya, ya, dia tidak pernah mendapat satu figur seorang bapak yang baik. Tidak pernah dia mendapat figur seorang bapak yang baik. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya seorang yang sangat jealous, cemburu. Dia melihat bapaknya seorang yang sangat insecure, memiliki rasa kurang aman dengan dirinya. Dia melihat bapaknya seorang yang tidak tenang. Dia melihat bapaknya seorang yang seringkali mau melanggar aturan-aturan Tuhan. Dia melihat bapaknya seorang yang tidak punya prinsip. Jadi Mikhail ini membesar dengan mentalitas, dia membesar dengan melihat figur seorang bapak itu seperti itu. Jadi waktu dia melihat Daud, ketika tabut itu dipindahkan, saudara, Daud menari-nari, telanjang, saudara, dia sedang menari-nari, dia sedang bersuka cita, dia sedang menari. Apa yang terjadi? Dia melihat Daud, dia penuh dengan kepahitan, saudara. Dia berkata, seorang raja menari seperti itu, seorang suami menari seperti itu, dia merasa begitu jengkel sekali, saudara. Kenapa? Karena dia lihat si figur seorang bapak. Figur seorang bapak, saudara. Saudara, Anda hari ini seorang bapak di rumahmu, siapapun Anda sedang mendengar pesan ini, saudara. Kalau Anda seorang bapak, Anda sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi masih cemburu, saudara, ini bukan lagi pelepasan, saudara. Ini harus doa puasa 50 hari, saudara, buat Anda. Benar. Saudara, saya tahu banyak orang, mereka sudah kakek-kakek, masih cemburu dengan istri mereka. I don't understand this.
Benar, saya tidak mengerti, saya tidak paham ini, saudara. Saya betul-betul tidak paham ini. Nah, saudara, begini, mari kita belajar hari ini, saudara, memiliki rasa aman. Bapak-bapak, Anda yang sedang dengar pesan saya ini, dengar baik-baik. Jangan jadikan rasa kurang aman itu sahabatmu. Karena rasa kurang aman, saudara, itu ibarat cancer, pelan-pelan tapi membunuh dari dalam. It kills you from inside. Itu membunuh Anda dari dalam, saudara. Oleh itu, saudara, sebagai seorang bapak, mari kita belajar memiliki rasa aman dengan diri kita. Saudara, saya mengerti kurang aman itu satu karakter dan tidak mudah untuk kita, setiap kita untuk overcome, mengatasinya. Saya mengerti sekali, cemburu bukan sesuatu yang mudah untuk kita. Tapi saudara, begini, kalau Anda mau, Tuhan tolong. Kenapa, saudara? Kalau Anda tidak pernah overcome hal ini, saudara, Anda lihat, ini akan mempengaruhi anakmu, ini akan mempengaruhi cucumu. Kalau umur Anda panjang, suatu hari nanti ini akan mempengaruhi cicitmu, saudara. Nah, saya mau tanya Anda memberi contoh sebagai seorang kakek, seorang father, seorang bapak, itu seperti apa? Saudara, bapak kita yang di surga ini bukan bapak yang insecure, bukan seorang bapak yang cemburu, saudara, bukan seorang bapak yang punya pikiran jahat, tidak. Bapak kita tuh bapak yang baik dan luar biasa sekali. Nah, saudara, mari kita belajar. Mari setiap kita belajar, saudara. Hari Bapak ini, saudara, salah satu pemberian terbaik Anda bisa berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada cucumu, itu Anda berubah. Do you want to change? Apakah Anda mau berubah, saudara? Apakah saudara mau berubah? Saudara, berubah itu, saudara, kembali saya katakan begini, saudara, bukan suatu hal yang hari ini Anda berkata iya, besok tiba-tiba Anda berubah. Anda bukan magic, ini bukan magic, saudara, ya. Ini bukan magic, tapi ini proses. Pertanyaannya, do you want it or not? Saudara mau ataupun tidak, saudara, ya kan? Saudara mau atau tidak? Saudara, mari kita belajar sama-sama. Kita mau belajar sama-sama, saudara. Saya pikir, saudara, kita ini udah capek sekali, saudara. Ya, seringkali cemburu, seringkali iri hati, seringkali jiwa ini tidak tenang, segala sesuatu tidak tenang dalam kehidupan kita. Pemberian terbaik Anda bisa berikan hari ini buat orang tua, buat anak-anakmu, kita berubah. Ya, saudara. Saudara, saya akan bahas dengan Anda poin selanjutnya, saudara, begini. Saudara, seperti tadi kita baca di dalam Maliaki pasal yang keempat ayat 6 dikatakan begini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, begini, saudara, Tuhan itu sangat serius sekali. Tuhan itu sangat serius sekali tentang ayat ini, saudara. Seperti saya katakan tadi, saya ulangi lagi, the Message Bible dikatakan begini, He will convince parents to look after their children and children to look after their parents. If they refuse, I will come and put the land under curse. Saudara, begini, banyak rumah tangga mereka tidak melihat terobosan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lihat terobosan dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak mereka, segala sesuatu dikerjakan. Kenapa? Karena begini, saudara, mereka belum mengalami pemulihan gambar diri. Belum, saudara, belum. Ada konflik yang tidak ada ujungnya, saudara, ya. Ada konflik tidak ada ujungnya. Setiap hari kalau tidak lawan itu rasanya tidak afdol kita hidup. Rasanya tidak sah kita hidup, saudara. Rasanya seperti itu. Tidak ada suatu jiwa, tidak ada satu roh rekonsiliasi di mana mau berdamai, di mana mau mencintai, di mana mau mengasihi sesama. Itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Rasa-rasa seperti itu tidak ada, saudara. Ya. Karena hal ini tidak ada, Alkitab berkata apa? The land, he will put the land under curse. Nah, saudara, begini, setiap kita, saudara, siapapun Anda yang sedang mendengar pesan saya ini, dengar baik-baik, saudara.
hari ini Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan memulihkan hidupmu. Izinkan saya menceritakan kepada Anda suatu cerita sangat sederhana. Ini cerita bukan orang lain, saya sendiri alami, saudara. Saya kehilangan seorang bapak, umur saya 5 tahun. Umur saya 5 tahun, saudara. Saya mungkin tidak pernah cerita ke Anda, tapi saya khotbah beberapa kali buat seminar tentang hati bapak, dan saya sering kali ceritakan ini, saudara. Nah, saudara, saya tidak mau ceritakan sesuatu yang saya ambil dari internet, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya mau ceritakan sesuatu, bagaimana Tuhan pulihkan hidup saya. Saudara, waktu umur saya 5 tahun, suatu hari papa saya bawa taksi, saudara. Dia bawa taksi, dia punya bisnis taksi beberapa, dan hari itu kebetulan dia bawa taksi itu, saudara. Jadi dia berkata begini, dia ada seorang customer yang dia harus antar ke Kuantan. Dia harus antar ke Kuantan. Kemudian dia berkata begini, dia berkata, saya masih ingat, saudara, ini sangat segar di pikiran saya. Papa saya berkata begini, saya akan balik nanti dari Kuantan, saya akan belikan sepatu, kasut untuk anak-anak saya. Karena begini, saudara, Oktober itu bulan-bulannya Dipavali, saudara. Itu bulan-bulan Dipavali. Papa berkata begini, saya pulang nanti dari Kuantan, saya akan memberikan sepatu untuk anak-anak saya. Saudara, sebagai seorang anak masih umur 5 tahun, saya begitu excited sekali. Saya sangat excited. Saya menunggu sepatu. Saya ingat papa saya ambil lidi, saudara, ya, kayu lidi, saudara tahu kan, kayu lidi itu dia ambil ukuran sepatu. Saya tidak ingat, saya tidak tahu waktu itu ada tidak ukuran UK 5, US 7 dan sebagainya. Saya tidak tahu, saudara, ya. Saya tidak tahu. Tapi papa saya ingat sekali, papa saya ambil lidi, saudara, ambil lidi, dia ambil, dia letak di kaki kami, dia ukur. Kami 8 orang kakak beradik, saudara, 8 of us. Jadi papa ambil kayu lidi, dia ukur, kemudian dia berkata, nanti saya pulang dari Kuantan, saya belikan sepatu untuk kalian. Papa berkata begitu. Nah, saudara tahu apa yang saya buat? Saya excited, saya tunggu. Tiba-tiba satu hari, saudara, saya mendengar kuat sekali ketukan pintu, kuat sekali, saudara, di rumah. Ketukannya sangat kuat. Dan saya terkejut, saudara, saya kaget sekali. Dan saya masih ingat waktu ibu saya buka pintu, ada satu teriakan yang sangat kuat sekali. Dan teriakan itu adalah satu berita yang sangat buruk. Beritanya seperti ini, papa saya dalam perjalanan ke Kuantan, dia mengalami kecelakaan dan dia sangat parah. Keadaannya sangat kritikal sekali. Nah, saudara, waktu saya dengar itu, saudara, saya ya masih blur-blur lah, umur 5 tahun, sudah tidak terlalu mengerti. Tidak lama, beberapa hari kemudian, saudara, sampai ke rumah, itu mayatnya, dia meninggal. Dan ibu saya selalu berkata begini ke kami anak-anak, dia berkata begini, waktu papa di rumah sakit, papa berkata begini, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Karena saya punya 8 anak yang saya harus jaga. Saya tidak mau mati. Papa berkata seperti itu. Tapi saudara, hidup mati itu di tangan Tuhan. Papa saya meninggal, saudara. Saudara tahu, waktu umur 5 tahun. 5 tahun, saudara. Ada sesuatu yang di dada saya ini yang sesak, saudara. Ada sesuatu yang sangat sesak di dada saya yang manusia tidak bisa ganti. Manusia tidak bisa ganti, saudara. No, manusia tidak bisa ganti. Percayalah, manusia tidak bisa ganti. Saya tahu, saya alami, saudara. Manusia tidak bisa ganti. Ya, saya masih ingat kalau teman-teman saya, ya, saya tidak mau sebut nama. Teman-teman saya lihat, papa mereka datang berkata, ayo makan sama-sama. Saya melihat, saudara, teman-teman saya itu makan dengan papa mereka. Saudara, ada suatu rasa cemburu, iri yang luar biasa sekali. Waktu saya membesar sebagai seorang remaja, ada suatu rasa, saya bertanya, Tuhan, kenapa papa saya harus mati? Kenapa saya tidak pernah alami kasih Bapa? Dan saudara, itu membuat dada saya ini sesak sekali, saudara. Bertahun-tahun, saudara, saya tidak pernah alami kasih Bapa. Tidak pernah pun, saudara, seorang pria atau seorang lelaki datang ke saya, peluk saya. Tidak pernah, saudara, ya.
Tidak pernah. Tapi saudara, dada ini sesak. Pikiran ini bertanya, why? Why Lord? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu saudara? Saya bertanya. Saya bertanya kenapa harus begitu. Nah saudara tahu, ya waktu berlalu begitu saudara. Dan saya masih ingat tahun 92 saya ke sekolah Alkitab di Indonesia. Saya ke sekolah Alkitab di Indonesia. Sebetulnya saya kirim surat ke 6 sekolah Alkitab di Indonesia. 6 balas. Saya bingung mau ke sekolah Alkitab mana. Tapi saudara, waktu saya berdoa, doa yang sangat sederhana, seorang bingung yang berdoa dengan doa yang sangat sederhana, saya berkata dengan Tuhan, Tuhan tuntun saya, sekolah Alkitab mana yang saya harus pergi. Saudara tahu, saya lihat sekolah Alkitab ke 6 surat yang saya terima di sekolah Alkitab. Ada satu yang begitu kayak connect dengan hati saya, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Tawamangun di Jawa Tengah, Solo. Saya pergi ke sekolah itu, saudara. Saya tidak tahu Solo di mana. Saya tidak tahu Tawamangun itu apa. Itu makanankah, binatangkah, itu t-shirt, brand t-shirt. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu Tawamangun itu apa. Tapi saya tahu saya akan ke sekolah Alkitab. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta teman saya antar. Singkat ceritanya, saudara. Singkat ceritanya seperti ini. Suatu hari, saya di sekolah Alkitab. Ini selesai makan malam. Sesudah selesai makan malam, saudara, saya dalam perjalanan pulang dari kantin mau ke bilik saya. Tiba-tiba, saudara, hari itu saya melihat, saya merasakan ada pribadi yang memegang bahu saya. Dia bawa saya masuk ke dalam gua doa. Saudara, hari itu saya kunci pintu, saudara. Saya berteriak di sana. Saya berkata begini, kenapa papa saya harus mati? Kenapa papa saya harus mati? Saya bertanya dengan Tuhan, why Lord, why Lord, why? Saya bertanya dengan Tuhan. Saudara, hari itu saya mengalami satu encounter dengan Tuhan yang tidak pernah seumur hidup saya alami. Saudara, dalam gua doa itu hanya satu orang bisa masuk dalam gua itu, saudara. Waktu saya dalam gua doa itu hari itu, saudara, saya merasa ada satu pribadi yang berdiri di depan saya. Tuhan berdiri di depan saya dan Tuhan berkata begini, Matthew, aku papamu, I'm your father, mari peluk aku. Saudara, waktu saya peluk pribadi itu, saudara, waktu saya peluk Tuhan, pribadi itu, saudara, dada yang sesak ini, saudara, lepas begitu saja. Lepas begitu saja, saudara. Dada yang sesak ini lepas begitu. Lepas, saudara, saya merasa satu ketenangan. Saya merasa seperti jiwa ini tadi yang gundah gulana, tidak tenang. Tiba-tiba, saudara, mendapat ketenangan. Saya encounter Tuhan pada waktu itu di dalam gua doa di Solo, Jawa Tengah, Tawamangun. Saya mengalami encounter dengan Tuhan. 2 minggu kemudian, saudara, 2 minggu kemudian, pemimpin sekolah Alkitab saya sangat terkenal untuk pengajaran hati Bapa. Nah, ini saya katakan tadi, saudara, saya tidak mengenal beliau, saya tidak tahu namanya siapa, saya tidak tahu siapa pemimpinnya, saya tidak tahu apa spesialisnya, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan suruh saya pergi ke sekolah tinggi teologi. Saya pergi ke sekolah tinggi teologi tanpa tahu apa-apa. Nah, pemimpin sekolah Alkitab saya ini, saudara, seorang sangat terkenal untuk hati Bapa. Sesudah saya mengalami encounter dengan Tuhan dalam gua itu, 2 minggu kemudian, karena kami hampir 400 mahasiswa di sekolah Alkitab, saudara, ya, sekolah tinggi teologi itu 400. Kami tidak ibadah di gereja, kami ibadah di dalam sekolah. Di dalam sekolah kami ibadah. Nah, saudara, hari itu, saudara, apa yang terjadi? Dia berkata begini, anak-anak, dia panggil kami children, dia berkata, anak-anak, hari ini papi akan khotbahkan tentang the power of embracing, kuasa daripada dekapan. Dia berkata begitu, dia akan khotbahkan. Saya masih bingung, tidak mengerti, karena waktu itu bahasa Indonesia saya tidak selancar seperti sekarang. Saya tidak mengerti, saudara.
Tapi saya ikutilah, saya dengar khotbahnya. Tapi saya tahu saudara, waktu dia khotbah, ada sesuatu yang bergejolak di hati saya ini. Waktu dia khotbah, ada sesuatu yang dalam hati saya ini, Tuhan lagi berurusan. God is doing something in my life, saudara. Tuhan lakukan sesuatu dalam hati saya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sedang khotbah, kemudian dia berkata gini. Akhir dari khotbahnya, dia berkata begini. Dia berkata, Tuhan bicara ke saya. Tuhan bicara ke saya. Tuhan berkata dengan saya, hari ini perlu semua 400 lebih mahasiswa, one by one. Saudara, hanya orang yang punya pikiran yang waras, dia akan pikir apa perlu 400 mahasiswa. Tapi hari itu saya tahu pesan ini buat saya. Saudara, dia peluk one by one, satu persatu dia peluk. Waktu giliran saya, saudara, dia peluk saya. Saya itu seperti lilin cair begitu, saudara. Dia peluk saya seperti lilin itu cair sekali, cair begitu saja, saudara. Dan saudara, hari itu saya mengalami encounter dengan Tuhan kedua kalinya. Tuhan berkata dengan saya begini, aku Bapakmu, aku memelukmu di dalam gua. Sekarang hamba Tuhan ini, Vigo, seorang bapak, memelukmu. Saudara, hari itu hidup saya tidak pernah sama lagi. Hidup saya tidak pernah sama lagi. Karena saya mengalami encounter with God. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda hari ini punya krisis hati Bapa, Anda punya krisis hati Bapa, saudara, dan Anda merasa papamu tidak pernah peluk Anda, papamu tidak pernah peluk, papamu tidak pernah berkata I love you, papamu tidak pernah berkata dengan kamu, dengan Anda, saudara, anak, I'm proud of you, saya bangga dengan Anda. Saudara, kalau Anda waktu kecil, waktu lahir papamu meninggal, Anda tidak pernah rasakan kasih seorang bapa. Hari ini, saudara, it's your time. Ini waktumu, saudara. Benar. Ini waktunya, saudara. Kalau Anda sudah dengar pesan ini buat Anda. Ini pesan buat Anda, saudara. Hari ini Bapak yang baik, Dia memeluk Anda. Kalau saudara dimanapun kau berada saat ini, engkau berkata, aku tidak pernah mengalami kasih Bapa. Aku tidak pernah mengalami kasih seorang Bapa. Yang aku mengalami hanya luka, hanya derita, hanya dada yang sesak. Hari ini, saudara, this is a message for saudara. Bapa berkata begini, aku mengasihi engkau, aku mau memeluk engkau, karena engkau lebih special, Anda unik di mataku. Saudara, mari setiap kita, makanya saudara, tadi Mikael pasal 4 ayat 6 berkata gini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menjadi kehendak Tuhan untuk memulihkan hati Bapa. Bapak-bapak dipulihkan dengan anak-anaknya, dan anak-anak dipulihkan dengan bapaknya. Hari ini is your hour. Kalau 20 lebih tahun lalu, saudara, hampir 29 tahun lalu, saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Hari ini Anda bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan sama. Percayalah, saudara. Hidupmu tidak akan sama. Saudara, Alkitab berkata begini, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kamu. Ini janji Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan buat kita, loh, saudara. Bisa tidak kita pegang janji Tuhan ini dan berkata, Tuhan, Engkau Bapakku, aku mau mengasihi Engkau. Saudara, kalau hari itu saya tidak pernah mengalami pemulihan hati Bapa, hari ini Matthew adalah seorang Bapa yang luar biasa kejam, saudara. Saya akan membesar anak-anak saya dengan satu luka yang sangat mendalam, yang mungkin sulit untuk diobati, saudara, kecuali Tuhan yang mengobati. Kalau hati saya ini tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang mereka mengalami
luka yang sangat mendalam. Kenapa saudara? Kenapa banyak? Saudara, saya pernah khotbah suatu hari di Full Gospel Businessman Fellowship. Saya pernah khotbah tentang hati Bapa. Saya lagi khotbah mungkin 3 menit, 5 menit sebelum selesai. Saya mengajak mereka ke penyembahan. Tiba-tiba saya mendengar seorang uncle umur 65 tahun berteriak saudara. Saya pun kaget saudara, dia berteriak. Habis itu dia berkata dengan saya, "Can I help you?" Saya bilang, "Mari." Saya peluk dia peluk saya. 65 tahun. Saya tanya dia kenapa. Dia berkata begini, "Waktu saya masih kecil, ibu saya dengan papa saya perlakukan saya macam binatang. Saya benci dengan mereka. Papa dan ibu saya perlakukan saya seperti binatang. Maka saya benci mereka. Waktu mereka tua, mereka tidak punya kekuatan. Saya siksa mereka. Kenapa? Karena saya mau balas dendam." Saudara, dengar baik-baik. Balas dendam itu orang yang tidak punya moral. Orang yang tidak punya pikiran waras. Jalan keluarnya adalah pemulihan. Yang saya peluk dia, saya berdoa untuk dia saudara. Saudara 65 tahun. Coba bayangkan saudara, kalau Anda hari ini umur 30 tahun, Anda belum mengalami krisis hati Bapa, Anda belum mengalami pemulihan hati Bapa, Anda punya cucu, Anda punya cicit, ini sama loh akan bawa kemana-mana Anda pergi. Anda mau melihat anakmu, cucumu, cicitmu mengalami krisis hati Bapa dan luka? Saya percaya kita tidak mau. Kalau Anda tidak mau, please, hari ini Tuhan buat Anda. Di hari Bapa ini, selain Anda memberikan pemberian terbaik buat Bapa Anda, Bapa biologis Anda bisa memberikan pemberian terbaik kepada Tuhan dengan mengalami pemulihan hati Bapa. Dan saya percaya, saudara, saya sangat yakin dan percaya, kalau Anda datang kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka lebar. Dia akan menerima Anda apa adanya. Kalau Anda datang kepada Tuhan hari ini dan Anda berkata, "Lord, please help me, pulihkan hidupku," saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidupku. Mari kita berdoa saudara. Setiap kita berdoa saat ini, saya minta Anda berdoa. Saya minta Anda berdoa saudara. Setiap kita berdoa. Tidak ada lihat ke kiri, lihat ke kanan. Setiap kita mau berdoa. Kalau selama ini engkau terluka, engkau mengalami krisis hati Bapa, engkau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Karena aku tidak mau sama, tapi aku mau hidupku dipulihkan." Mari, pulihkan hidupku Tuhan. Lord, please heal me, so that I will never be the same again. Supaya aku tidak akan sama lagi. Aku mau mengalami encounter dengan Tuhan. Di mana engkau berada, saudara? Engkau berdoa saat ini. Saya percaya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Dia pasti pulihkan hidupmu. Karena engkau unik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu mengalami pemulihan 20-an tahun lalu, aku yakin dan percaya setiap jemaat yang sedang mendengar pesan ini, mereka juga akan mengalami encounter dengan Tuhan. Hidup mereka berubah, cerita hidup mereka berubah. 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, mereka akan bersaksi bagaimana mereka mengalami pemulihan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Heal your people, Lord. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Matthew Gudiasing yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu memberkati, bahkan menguatkan setiap di antara kami.
Kami berdoa agar Tuhan akan memakai Pastor Matthew dengan luar biasa di setiap pelayanan pastor. Puji Tuhan. Saudara-saudari, pagi ini merupakan pagi yang sangat istimewa untuk para bapa-bapa yang ada di dunia. Mari kita menyaksikan sebuah persembahan lagu dan juga ucapan untuk para bapa yang akan disampaikan oleh Persekutuan Keluarga IBM. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Hai suami-suami yang ada di sini, lagu ini khas untuk semua suami-suami. Hai suami-suami yang ada di sini, apakah kamu golongan sayang istri? Seperti Yesus setia sampai mati, kasihnya gak pernah berhenti. Hai suami-suami yang ada di sini, mengapa banyak suami takut istri? Karena kita suami suka simpan informasi rahasia gak pernah dibagi. Honey, Ya, minta handphone, why? nak cek rahasia. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati, sayangilah istri, setia sampai nanti, supaya surga turun ke bumi. Ingat para suami, jangan banggakan prestasi. Bila kau tak bisa urus anak istri, semuanya tiada berarti. Hai suami-suami yang ada di sini, istri-istri hanya untuk dicintai, jadikan nombor satu dan selalu dimengerti, pasti wajahnya berseri-seri. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati, sayangilah istri, setia sampai nanti, supaya surga turun ke bumi. Memang. Dengar para suami, jangan banggakan prestasi. Bila kau tak bisa urus anak istri, semuanya tiada berarti. Kalau bisa sekali-sekali ajak liburan ke luar negeri, I like it. beli perhiasan bikin dia happy. Kalau dia happy, kamu makin happy. Thank you, honey. Shalom, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada suami saya, Pastor Yogan. God bless you and terima kasih atas segala-galanya. Tuhan berkati. Selamat Hari Bapa. Suami saya seorang bapa yang sangat memahami dan menyayangi anak-anaknya. Seorang yang sangat
sangat baik hati. Seorang yang baik dan bertanggung jawab. Seorang bapa yang sangat sayang dengan anak-anaknya. Seorang bapa yang benar. He's a perfect father. Pengajar yang baik dan pendengar yang baik. Seorang yang rajin dan bekerja keras. Suami yang sangat bertanggung jawab dan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Seorang yang sangat baik hati dan peduli sayang sama anak-anaknya. Satu kelebihan suami saya yang saya terharu, kalau saya ingat makanan yang saya suka macam tu kan, saya bayangkan macam tu, tiba-tiba dia datang, dia belikan. Saya ingin mewakili setiap ibu-ibu mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada setiap bapa-bapa yang ada di IBM. Kami juga ingin memberkati setiap bapa-bapa dengan ayat firman Tuhannya berasal daripada Kisah 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Selamat Hari Bapa. Haleluya. Saya percaya setiap di antara kita telah pun dihiburkan oleh persembahan khas tadi. Amen. Tapi ingat saudara-saudari, jangan lupa setiap seni kata-katanya supaya keluarga kita senantiasa hidup bahagia. Mari kita melihat beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan khas kita, ya, persembahan kasih kita, persepuluhan kita, maupun pemberian misi kita ke rumah Tuhan. Ya, anda boleh memberi melalui online ke akaun gereja Kajang Assembly of God seperti yang dipaparkan di layar anda, ataupun anda juga boleh kirim melalui e-wallet. Ya, anda boleh scan barcode-nya dan memberi melalui e-wallet. Dan satu lagi caranya adalah anda boleh menyimpan persembahan anda ke dalam sampul surat, dan apabila gereja dibuka kembali secara fizikal, ya, anda boleh membawa persembahan-persembahan anda dan memberikannya untuk kemuliaan Tuhan. Mezbah doa online. Mezbah doa online akan diadakan pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui Google Meet. Kami menggalakkan semua jemaat untuk menyertai mezbah doa bersama kami. Ya, melalui mezbah ini saya percaya kita semua telah diperkuatkan dan kita mau melihat mukjizat Tuhan dinyatakan melalui doa-doa kita. Amen. Oleh itu, link akan dihantar melalui CG kita masing-masing dan saya menggalakkan setiap di antara kita untuk mengikuti mezbah doa ini. Mari kita ikuti bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama sehingga mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Connect Group Online akan diadakan pada setiap hari Khamis, Jumaat dan Ahad. Ya, bagi anda yang mengikuti pada hari Khamis ataupun Jumaat, ya, kami akan mengadakan pada jam 8.30 malam, manakala pada hari Ahad sila hubungi ketua CG anda. Ya. Kami percaya bagi kami yang mengikuti, ya, setiap di antara kami yang mengikuti Connect Group ini, kita dibentuk, kita diperkuatkan dan persahabatan kita menjadi lebih erat lagi. Oleh itu saudara-saudari, mari kita ikuti bersama-sama setiap minggu, ya, Connect Group yang akan dijalankan supaya kita dapat diperkuatkan dan hubungan antara persahabatan kita dapat lebih lagi dipereratkan. Pelayanan kanak-kanak akan diadakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom. Mari kita menggalakkan anak-anak kita, memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Saya percaya anak-anak kita perlu dibentuk untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amen. Ya, guru-guru telah memberikan yang terbaik dan mereka telah menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi mari kita membawa anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Impact Generation akan diadakan pada hari Sabtu 26 hari bulan Jun yang akan datang ini pada pukul 8.30 malam melalui Google Meet. Ya, link akan dibagi melalui Connect Group. Dan tajuk Impact Generation pada kali ini adalah memberi dan hati. Apakah itu memberi dan hati? Apakah yang dimaksudkan memberi dan hati?
Mari kita menantikannya bersama-sama dan kita ikuti bersama-sama Impact Generation pada hari Sabtu 26 Jun jam 8.30 malam. Saya percaya ya, bagi kita yang mengikuti bersama-sama Impact Generation ini, kita pasti akan diberkati oleh program ini. Haleluya. Mari kita melihat satu video untuk program Minggu Misi bagi bulan Julai yang akan datang ini. Kita saksikan bersama-sama. Menuju harapan di depanku, lupakan semua yang di belakangku, mengarah kepada apa yang di depanku, menuju kemenangan yang haleluya. Saudara-saudari, sepanjang bulan Julai merupakan Minggu Misi dan ia bermula dari 4 hari bulan Julai hingga 25 hari bulan Julai. Beberapa program, doa gabungan dan juga khotbah bersiri selama 4 minggu akan dijalankan sepanjang bulan Julai ini. Jadi mari kita ikuti bersama-sama setiap program doa gabungan dan juga khotbah bersiri ini. Ini saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menyatukan kami Tuhan supaya kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau sedang bekerja melalui firman-Mu Bapa. Bapa, kami doakan Tuhan agar firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan firman-Mu Tuhan akan memimpin kami Tuhan di minggu-minggu yang akan datang Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap di antara kami Bapa, dan juga lindungi kami Tuhan dari setiap sakit penyakit ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap di antara kami ke atas tangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan kita berjumpa lagi di minggu hadapan.